Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, ketemu lagi dengan Bu Niar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem koloid. Sobat Kimia, tujuan pembelajaran pada pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian koloid. Yang kedua, menjelaskan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Apa sih koloid itu? Di mana kita bisa menemukan koloid? Sebelum kita membahas tentang koloid, maka kita harus tahu dulu apa itu campuran. Campuran adalah gabungan dua jenis zat, boleh yang fasenya sama ataupun berbeda. Nah, campuran terbagi atas dua. Yang pertama campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Campuran homogen, materi penyusunnya berasal dari fase yang sama maupun berbeda dan tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air dengan gula. Nah, ini disebut larutan. Campuran heterogen, materi penyusunnya berasal dari dua fase yang berbeda sehingga masih dapat dibedakan. Contoh, tepung ditambah air disebut suspensi. Nah, koloid itu adalah suatu jenis campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi. Di dalam koloid terdapat zat terdispersi dan zat pendispersi. Zat terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata di dalam suatu zat lain. Sedangkan zat pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Ciri-ciri larutan adalah bersifat homogen, satu fase, stabil, tidak dapat disaring, ukuran partikel di bawah 1 nm, dan jernih. Contohnya, larutan alkohol, larutan NaCl atau larutan garam, dan sirup. Ciri-ciri koloid adalah terlihat homogen tapi sebenarnya bersifat heterogen. Dua fase, umumnya stabil, tidak dapat disaring, ukuran partikel di antara 1 nm sampai 100 nm, dan agak keruh. Contohnya, air susu, santan, dan asap. Ciri-ciri suspensi adalah bersifat heterogen, dua fase, tidak stabil, dapat disaring, ukuran partikel di antara 1 nm dan 100 nm, serta keruh. Contohnya, lumpur, campuran air dengan minyak, dan air sungai yang keruh. Nah, Sobat Kimia, bagaimana? Sudah paham perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid? Kalau sudah, yuk kita kerjakan contoh soal berikut. Tentukanlah bagaimana dengan larutan di bawah ini. Apakah termasuk kepada larutan, koloid, atau suspensi? Nah, Sobat Kimia, sudah lebih paham kan apa itu koloid, bagaimana cara membedakan larutan, koloid, dan suspensi? Oke, tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.